Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Perkenalkan, saya Angga Pratama, dosen dari Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan topik Globalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi pertama, globalisasi manajemen sumber daya manusia, apakah Sobat Ujar masih ingat? Pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi MSDM? Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya tinggi dalam persaingan global yang selama ini sering diabaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan internasional dan regional, akan terjadi persaingan antar negara. Manajemen SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasional. Dalam sebuah lingkungan di mana angkatan kerja akan terus bertambah, hukum berubah, dan kebutuhan-kebutuhan dari pemberi kerja juga berubah, manajemen SDM harus terus berubah dan berkembang. Hal ini sangat benar ketika manajemen beroperasi secara global. Nah, penasaran kan mengenai globalisasi MSDM yang cukup luas cakupannya tersebut? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan globalisasi MSDM sebelumnya, maka kita harus pahami dulu tentang globalisasi manajemen sumber daya manusia. Pertama, terkait perubahan populasi global. Untuk memanfaatkan pertumbuhan ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia telah mengadakan operasi-operasi membentuk perusahaan-perusahaan modal ventura atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan di negara-negara ini. Selanjutnya tentang ketergantungan ekonomi global. Perekonomian global dapat dilihat dari pengaruh-pengaruh stagnasi ekonomi di Jepang, jatuhnya bursa saham Amerika Serikat, dan akibat-akibat dari serangan teroris internasional di World Trade Center atau biasa kita kenal WTC, Amerika Serikat. Contoh-contoh ini mengidentifikasi tingkat ketergantungan yang tinggi di antara perekonomian negara-negara individual. Jenis-jenis organisasi global. Pertama, beroperasi di seluruh dunia impor dan ekspor, menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Dua, perusahaan multinasional, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Yang ketiga, operasional global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Manajemen SDM global dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama hukum. Hukum terbagi menjadi hukum undang-undang, perda, hak tiap negara. B. Politik. Setiap politik sangat riskan dalam perubahannya, tergantung dengan kepemimpinan di suatu negara mengacu pada politik paham apa. Yang C. Ekonomi. Situasi booming versus buruk, maksudnya setiap perubahan pasti ada tren yang sedang booming. Misalnya di Indonesia lagi booming sepeda fiksi, sehingga banyak penduduk membeli sepeda tersebut untuk mengikuti tren karena kondisi ekonomi yang mengalami perubahan tersebut. Yang keempat atau D, budaya.
merupakan hal yang paling penting yang dikarenakan budaya kultural Indonesia sangat kental dalam perubahan, harus berpacu dalam adat istiadat maupun norma yang berlaku pada masyarakat di mana bertempat tinggal. Organisasi yang menjalankan bisnis internasional mungkin berkembang dari organisasi yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor menjadi sebuah perusahaan multinasional, kemudian menjadi organisasi global. Tantangan manajemen bisnis internasional: A. Koordinasi pasar, produk dan produksi berencana di seluruh dunia. B. Membuat struktur organisasi yang mampu menyeimbangkan terpusat rumah kantor kontrol dengan memadai otonomi daerah. Yang C. Memperluas SDM, kebijakan, dan sistem untuk layanan staf yang membutuhkan di luar negeri. Tantangan SDM bisnis internasional: A. Penyebaran, menempatkan keterampilan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau dengan mengabaikan letak geografisnya. Yang B. Diseminasi pengetahuan dan inovasi, penyebaran ke seluruh organisasi dengan mengabaikan asalnya. C. Identifikasi dan pengembangan bakat secara global, menganalisis siapa yang memiliki kinerja terbaik dan mengembangkan kemampuannya. Kita lanjut ke jenis karyawan global. A. Ada ekspatriat. Ekspatriat adalah sebuah karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi itu bertempat. Yang B. Warga negara tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari tempat negara di mana operasi tersebut ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya agar karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tujuan tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negeri. Yang C. Warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Perubahan peran sumber daya manusia terkait dengan perubahan peran sumber daya manusia, maka kita perlu melihat peran sumber daya manusia pada paradigma tradisional. Pada paradigma tradisional, organisasi hanya menganggap sebuah sumber daya manusia hanya sebagai divisi pelengkap saja. Sehingga peran utama divisi SDM tidak lain hanya untuk mengurus administrasi kepegawaian belaka. Saskio 1995. Tentu saja ini tidak mengherankan apabila orientasi divisi ini hanya menjalankan fungsi administrasi belaka. Dalam hal ini, menurut Saskio 1995, menggarisbawahi beberapa peran sumber daya manusia pada paradigma lama. Yang pertama adalah attraction, yang meliputi identifikasi pekerjaan, menentukan jumlah orang, dan kombinasi keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap kandidat terpilih. Yang kedua, selection, yang meliputi memilih orang yang terbaik bagi pekerja yang bersangkutan. Yang ketiga, retention, yang meliputi memberikan reward bagi orang yang bekerja efektif dan mempertahankan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Keempat, ada development yang meliputi meningkatkan dan menyiapkan kompetensi karyawan melalui peningkatan. Yang kelima, knowledge, skill, dan abilities, dan pendekatan spesialisasi fungsi perusahaan. Keenam, ada assessment yang meliputi pengamatan dan penilaian, perilaku dan sikap relevan. Yang ketujuh, ada adjustment yang meliputi pemeliharaan pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan kebijakan sumber daya manusia perusahaan. Kompensasi internasional pendekatan neraca
paket kompensasi yang menyamakan perbedaan biaya antara penugasan internasional dan penugasan di negara asal. Standar perbandingan negara asal dan kompensasi dan durasi penugasan, pendekatan pasar global, tunjangan global, perekrutan untuk tugas global, merekrut karyawan untuk mengerjakan tugas-tugas global membutuhkan pendekatan dan pemahaman yang berbeda dari usaha perekrutan biasanya pada lingkungan negara asal. Tugas global yang pertama adalah tugas teknis, yaitu seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus, kemudian kembali di mana kebutuhan keterampilannya, kebudayaan tertentu. Yang kedua, tugas fungsional. Seseorang dikirim untuk melakukan proyek pekerjaan besar, tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut selesai dan diperlukan beberapa keterampilan antar kebudayaan. Yang ketiga, ada tugas pengembangan, yaitu seseorang dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi-operasi global. Yang keempat, ada tugas strategis, yaitu seseorang yang dikirim melakukan pekerjaan strategis yang penting. Dalam tugas ini dibutuhkan usaha-usaha lebih serta pemahaman dan keterampilan antar budaya. Manajemen penugasan global, ada 2 tahap utama dalam siklus manajemen penugasan global, yaitu tahap pertama adalah ekspatriasi, di mana sebuah organisasi menyiapkan dan mengirimkan karyawan global untuk melaksanakan tugas luar negeri mereka setelah penyelesaian tugas. Muncul repatriasi yang meliputi perencanaan, latihan, dan penugasan ulang karyawan global ke negara asal mereka. Orientasi dan pelatihan sebelum keberangkatan, repatriasi berencanaan dan pelatihan, penugasan ulang, dan penyesuaian ulang. MSDM dan perkembangan global. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah bagian dari fungsi manajemen. Jikalau manajemen menitik beratkan bagaimana mencapai tujuan bersama dengan orang lain, maka MSDM memfokuskan pada orang baik sebagai subjek atau pelaku dan sekaligus sebagai objek dari pelaku. Bagaimana jika mengelola orang-orang dalam organisasi yang dilaksanakan atau dikendalikan agar tujuan yang dicapai organisasi dapat diperoleh hasil yang seoptimal mungkin, yaitu efektif dan efisien. Hal yang menarik lagi, manusia sebagai makhluk yang unik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain di dunia ini karena memiliki keinginan individual, keinginan kelompok atau keinginan dalam kelompok-kelompok dalam wujud yang lebih besar atau biasa kita sebut sebagai organisasi, yang melakukan interaksi dan kerjasama yang melahirkan berbagai fenomena yang menarik untuk dikaji dan dipelajari dalam sumber daya manusia. Jadi, wajar bahwa MSDM merupakan manajemen inti yang menggerakkan organisasi sehingga suatu wadah organisasi baik yang berorientasi laba atau profit organization maupun organisasi yang berorientasi nirlaba atau non-profit organization menjadi hidup dan dinamis sesuai dengan karakter manusianya sehingga organisasi tetap eksis dan memiliki kinerja yang dapat dinikmati oleh anggota-anggota dalam organisasi tersebut, dimanapun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan atau organisasi tersebut. Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Budaya global berinteraksi dengan budaya regional, nasional, dan organisasi, dan fungsi-fungsi organisasi termasuk sikap dan perilaku individu di dalamnya sehingga perubahan global juga dapat direspon dan mempunyai hubungan serta pengaruh dengan aktivitas manusia dalam organisasi tersebut. Perkembangan global memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu MSDM. Karena pada dasarnya memang perubahan itu terjadi pada segenap manusia yang selama ini berada dalam organisasi-organisasi. Perubahan-perubahan merupakan fenomena yang tidak mungkin dihindari,
tetapi bagaimana SDM dapat memanfaatkan perubahan bagi kepentingan organisasi dan anggota-anggota di dalamnya. Jika tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi, maka organisasi akan menjadi status quo yang berakhir pada pengangguran, bahkan memusnahkan organisasi di masa yang akan datang. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan MSDM adalah kecenderungan-kecenderungan yang mencakup keragaman angkatan kerja, teknologi, globalisasi, dan perubahan dunia jabatan dan kerja. Menurut Gary Dessler tahun 1997, keragaman angkatan kerja akan terus berubah secara dramatis, akan lebih beragam seperti angkatan kerja wanita, kelompok minoritas, dan para pekerja manula yang memasuki dunia kerja. Perubahan teknologi akan terus menggeser pekerjaan-pekerjaan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan berperan besar dalam meningkatkan produktivitasnya. Berkurangnya tenaga kerja buruh kasar ke tenaga kerja ahli lingkungan semakin kompetitif, sehingga menyusutkan peranan hierarki. Globalisasi adalah kecenderungan perusahaan atau organisasi untuk meluaskan penjualan atau manufacturing mereka ke pasar baru di luar negeri. Akibat proses globalisasi menimbulkan tren dalam dunia kerja, dalam aspek teknologi yang akhirnya melahirkan dunia jabatan dan kerja. Kita bisa lihat perangkat dan peralatan kantor bermunculan seperti mesin fax, fotokopi, mesin cetak, komputer personal atau biasa kita kenal PC, internet, chatting, Facebook, laptop, handphone, BlackBerry yang semakin kuat mempengaruhi perubahan SDM dalam organisasi. Globalisasi dan perdagangan dunia merupakan dua arus yang saling mempengaruhi atau mempererat satu dengan yang lainnya, yang sekarang sedang menghadapi dunia. Dan kedua arus tersebut semakin kuat di masa yang akan datang. Seiring dengan kemajuan teknologi serta peningkatan pendapatan per kapita, penambahan jumlah penduduk dunia. Globalisasi ekonomi diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara di dunia yang terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi atau produksi dunia. Proses globalisasi ekonomi adalah proses perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan perubahan ini semakin kuat dengan berlangsungnya juga proses perdagangan dunia. Munculnya arus ini yang mengubah tatanan perekonomian dan perdagangan dunia jelas akan berperan sangat kuat terhadap setiap negara, terutama yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka. Pengaruh tersebut tidak hanya pada kegiatan produksi di dalam negeri, tetapi juga pada aspek-aspek kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Globalisasi menurut Thomas F. Friedman dalam Hendra Halwani tahun 2005 mempunyai 3 dimensi. Pertama, dimensi idea atau ideologi, yaitu kapitalisme, termasuk seperangkat niat lain yang menyertai, yaitu falsafah individualisme demokrasi atau HAM. Yang kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbuka arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi, yaitu akan terbuka batas-batas negara sehingga makin banyak batas yang tanpa batas atau borderless country. Tren yang paling besar mencakup pergeseran dari industri manufaktur ke industri jasa. Industri jasa sangat pesat meliputi jasa makanan yang serba instan, industri eceran, konsultasi, pendidikan, dan pengajaran, maupun bidang jasa konsultan, hukum, dan seterusnya. Perubahan mendasar yang kedua mengenai semakin besarnya peran pekerjaan pengetahuan dan pada manusia atau human resource capital. Penekanan pada spesialis pada organisasi tersebut yang dinyatakan oleh Peter F. Drucker adalah semakin besarnya peran pengetahuan dan modal manusia, yaitu penekanan dan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan keahlian manusia dalam mengorbankan modal fisik seperti peralatan, mesin, dan pabrik secara fisik.
Kekuatan otak semakin dominan dalam SDM. Organisasi tidak akan lepas dari hak paten, proses, keterampilan manajemen, informasi PEMA. Jadi pengetahuan adalah model intelektual yang semakin dibutuhkan SDM di masa yang akan datang. Tantangan MSDM menurut Mathis dan Jackson tahun 2006 adalah lingkungan yang mempengaruhi perubahan yang signifikan sebagai berikut. A. Perubahan ekonomi dan teknologi. B. Keterbatasan dan kualitas angkatan kerja. C. Pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap. D. Persoalan demografi. E. Penyeimbangan pekerjaan atau keluarga. Yang F. Penyusunan ulang organisasi nasional atau merger dan akuisisi. Baik, Sobat Ujar, di mana saja kalian berada? Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait globalisasi manajemen sumber daya manusia. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas adalah bahwa globalisasi pada MSDM itu dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya dari globalisasi adalah pola hidup menjadi konsumtif, sikap individualistik, dan gaya hidup yang kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Nah, Sobat Ujar, tentunya bisa dapat menggunakan cara yang sudah kita pelajari dalam dunia kerja maupun dunia usaha masing-masing. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa pertama, manajemen SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Dalam sebuah lingkungan di mana angkatan kerja akan terus bertambah, hukum berubah, dan kebutuhan-kebutuhan dari pemberi kerja juga berubah. Manajemen SDM harus terus berubah dan berkembang. Hal ini sangat benar ketika manajemen beroperasi secara global. Yang kedua, globalisasi adalah kecenderungan perusahaan atau organisasi untuk meluaskan penjualan atau manufacturing mereka ke pasar baru di luar negeri. Akibat proses globalisasi menimbulkan tren dalam dunia kerja dalam aspek teknologi yang akhirnya melahirkan dunia jabatan dan kerja. Kita bisa melihat perangkat dan peralatan kantor bermunculan seperti mesin fax, fotokopi, mesin cetak, komputer personal atau PC, internet, chatting, Facebook, laptop, handphone yang semakin kuat mempengaruhi perubahan SDM dalam organisasi. Demikianlah materi pertemuan kali ini. Saya Angga Pratama undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.